Shalom jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi di Bible Study Perjanjian Lama kita. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perjalanan iman Yakub. Ya. Jadi hari ini pembelajaran kita diambil dari Kejadian pasal 32, satu pasal saja. Di situ nanti kita akan melihat bagaimana nama Yakub berubah. Identitas Yakub berubah dari Yakub si tumit, ya, si tukang jegal, tukang tipu, berubah menjadi Israel. Ya, apa artinya Israel? Kita lihat nanti ya. Saya beri judul pembelajaran kita hari ini Israel. Ya, Israel kemenangan dalam penyerahan. Ya. Apa maksudnya? Ya, kita akan lihat sebentar. Kita lihat bagian yang pertama, bagaimana Yakub itu merasa takut sekali. Mengapa dia takut? Karena saat itu dia sedang dalam perjalanan kembali ke Kanaan, yang artinya dia akan berjumpa kembali dengan Esau. Nah, kita tahu bahwa ketika Yakub menipu Ishak sehingga Yakub memperoleh berkat sebagai anak sulung, berkat yang sesungguhnya ingin diberikan kepada Esau, maka Esau begitu marah, begitu dendam dan ingin membunuh Yakub. Maka wajar kalau Yakub saat ini ketika dia kembali ke Kanaan, dia merasa takut. Karena memang Esau itu orang yang kuat, berbeda dengan Yakub. Yakub orang yang biasa di rumah, orang yang lebih lembut, lebih banyak bermain akal, tidak bermain fisik, ya, beda dengan Esau. Ya. Dan ketakutan Yakub itu rupanya lumayan berat, ya. Jadi kita bisa lihat kalau saudara sudah baca di dalam Kejadian 32 di ayat yang ke-7 dituliskan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Waduh, sampai sesak hatinya. Mengapa demikian? Jadi ketika Yakub melanjutkan perjalanannya ke Kanaan, dia mengutus seorang utusan untuk datang kepada Esau, untuk menjumpai Esau. Dia ingin menguji dulu kira-kira seperti apa tanggapan Esau ketika Esau mengetahui bahwa Yakub akan datang. Dan kemudian dikabarkanlah kepada Yakub bahwa Esau datang ke arah Yakub dengan membawa pasukan yang cukup besar. Mendengar itu, Yakub takut sekali. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub mulai mengatur siasat. Saudara bisa baca di ayat 7-8. Yakub membagi rombongannya menjadi dua, ya. Kan Yakub itu rombongannya ada hewan-hewan ternaknya, ada pelayan-pelayannya, para penggembala ternaknya, lalu ada keluarganya. Nah, mereka ini dibagi menjadi dua rombongan. Yang ada di pikiran Yakub, seumpama satu rombongan diserang oleh Esau, masih ada separuh lagi, masih ada satu rombongan yang lain yang bisa selamat. Mungkin lari atau bagaimana. Ya, itulah rencananya Yakub di dalam ketakutannya. Tetapi yang unik di situ, selain dia mengatur siasat, Yakub juga memohon pertolongan Tuhan.
Di tengah ketakutannya, Yakub mengakui kemurahan Tuhan dan juga memohon pertolongan Tuhan untuk menghadapi Esau. Nah, nanti akan kita pelajari lebih dalam tentang doanya ya. Tapi di sini saya ceritakan dulu. Setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia mengakui bahwa Allah lah yang telah memelihara dia hingga saat itu. Dan Yakub percaya Allah bisa menolong dia. Tetapi rupanya dia masih tetap punya rasa takut. Dia masih tetap takut. Dan dia melanjutkan penyusunan strateginya. Ya. Lebih lanjut lagi, dia membagi rombongannya bukan lagi 2. Saudara bisa baca di ayat 13-24. Rombongannya dibagi menjadi yang pertama 3 rombongan persembahan. Nah, jadi ada 3 kelompok yang masing-masing itu membawa harta benda dan ternak untuk dipersembahkan kepada Esau. Kenapa 3 rombongan? Diharapkan ketika rombongan pertama datang, kalau ternyata Esau masih panas hatinya, maka Esau akan menjumpai rombongan kedua dan kemudian ketiga. Diharapkan itu akan meluluhkan hatinya Esau. Kemudian baru di belakangnya ada rombongan keluarganya Yakub. Yakubnya sendiri di mana? Yakub di tempat paling belakang. Dia sendirian di paling belakang. Di sini nampak bahwa Yakub itu sungguh sangat takut, ya. Dan di dalam ketakutannya muncul kembali sifat licik dan pengecutnya Yakub, ya. Sifat egoisnya Yakub. Jadi Yakub sembunyi di tempat paling belakang sehingga kalau Esau masih tetap marah dan menyerang rombongannya Yakub, dia punya kesempatan untuk kabur. Nah, bagaimana dengan anak istrinya? Ya, kira-kira dalam situasi ini ketika itu Yakub bersiap merelakan seumpama diserang oleh Esau. Dia di belakang siap lari meninggalkan semuanya. Nah, ini kan sikap yang kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Masa seperti itu? Kan harusnya kepala keluarga itu bertindak melindungi keluarganya. Ya, tapi rupanya dalam ketakutan Yakub, ya sifat egois dan liciknya ini masih ada, masih muncul, ya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang doanya Yakub, ya, yang di ayat 9 dan 12. 9 sampai 12. Ya. Nah, kita baca satu persatu ayat 9 dulu. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Perhatikan di sini. Yakub membuka doanya cukup diplomatis, saudara. Jadi Yakub membuka doanya dengan pernyataan bahwa dia sedang mengikuti perintah Allah. Bukankah Allah sendiri yang memerintahkan kepada Yakub untuk pulang? Ya. Dan Yakub melakukannya. Itu yang pertama diucapkan oleh Yakub. Lalu apa berikutnya? Ayat 10. "Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Ya,
Di bagian yang kedua ini, Yakub ternyata mengakui kemurahan Tuhan atas hidupnya. Yakub sadar dulu dia berangkat ke Haran tidak membawa apa-apa, hanya membawa sebuah tongkat, tanpa harta benda apapun. Tetapi sekarang dia pulang kembali ke Kanaan membawa serombongan besar, ya, serombongan besar orang-orang dengan harta bendanya. Dan dia mengakui bahwa itu semua adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Ini penting, saudara. Ya. Jadi yang bagian kedua adalah pengakuan Yakub atas kemurahan Tuhan. Lalu apa bagian yang ketiga? Yang ketiga adalah permohonan Yakub. Jadi setelah dia menyatakan bahwa dia berjalan di dalam perintah Tuhan, kemudian dia mengakui kasih setia Tuhan, maka sekarang dia memohon pertolongan dari Tuhan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Yakub terang-terangan bicara kepada Tuhan. Dia takut dan dia mohon pertolongan Tuhan. Kemudian doanya ditutup dengan sebuah ungkapan berikut ini di ayat 12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Apa ini, saudara? Bagian akhir ini, Yakub berlindung di balik janji Tuhan. Dia takut bahwa Esau akan menyerang dia dan keluarganya. Dan kalau itu terjadi, ya keluarganya habis, dia habis. Tetapi dia berkata, bukankah Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan yang banyak, menjadikan dia bangsa yang besar. Kalau Tuhan menjanjikan itu, masakan Tuhan membiarkan Esau menghabisi Yakub dan keluarganya? Jadi dia berlindung di balik janji Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan 4 poin di dalam doanya Yakub. Yang pertama, ketaatan di dalam jalannya Tuhan. Yang kedua, pengakuan akan kemurahan Tuhan. Lalu ketiga, ada permohonan Yakub. Dan kemudian yang keempat, berlindung di balik janji Tuhan. Nah, ini formulasi doanya Yakub ini penting sekali juga buat kita. Yang pertama harus dilandasi ketaatan di dalam jalannya Tuhan. Melaksanakan perintah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Jadi Yakub berada di dalam kebenaran, di dalam jalannya Tuhan. Karena Yakub taat. Ketika dia disuruh pulang ke Kanaan, dia pergi, dia pulang. Ini penting sekali, saudara. Karena apa? Ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, kita menaati perintah Tuhan, Tuhan kita setia dan dia bertanggung jawab atas kita. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian pengakuan akan kemurahan Tuhan. Ya. Kita berjalan di dalam kemurahan Tuhan. Kita mengakui dialah Allah kita. Dialah pemelihara kehidupan kita. Ini adalah suatu pernyataan iman. Ya. Dan iman itu tidak akan pernah mengecewakan. Baru kemudian disitulah ada permohonan. Dengan jujur kita katakan kepada Tuhan. Apa permohonan kita? Apa kesulitan kita? Apa keadaan kita? Lalu yang terakhir, barulah kita berlindung di balik janji Tuhan.
Jangan dibalik, banyak orang berdoa meminta penggenapan janji Tuhan, istilahnya kalau dulu suka klaim janji Tuhan, padahal tidak mau hidup taat kepada firman Tuhan. Tidak mengakui kasih setia Tuhan, hanya ketika ada persoalan menuntut pertolongan Tuhan, menuntut janji Tuhan. Nah, kita belajar dari doanya Yakub, jangan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita melihat tentang pergumulan Yakub dengan Allah yang kemudian berbuntut dengan perubahan namanya dari Yakub menjadi Israel. Nah, ini bisa dibaca mulai dari ayat 24 sampai akhir dari pasal ini. Kita akan telaah bagian per bagian. Kita lihat dulu ayat 24 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, bagian yang ini adalah bagian yang cukup sulit, sering membuat orang bingung, tapi saya akan mencoba menjelaskan kepada saudara. Mari kita perhatikan sekali lagi, perhatikan yang saya garis bawahi. Ya. Di ayat 24, di situ dikatakan seorang laki-laki bergulat dengan Yakub, ya, sampai fajar menyingsing. Nah, siapa laki-laki ini? Ya. Untuk mengetahui itu kita lihat ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, di sini ini menarik sekali. Kok aneh? Masa tiba-tiba ada orang datang, lalu Yakub bergulat dengan orang itu, lalu setelah selesai tiba-tiba Yakub minta diberkati. Kalau seperti itu ceritanya kok nggak masuk akal gitu ya. Nah, jadi kita harus perhatikan dulu. Bergulatnya seperti apa ya? Memang bergulat ya. Di situ dikatakan bergulat itu ya memang betul bergulat secara fisik, tetapi tidak sekedar secara fisik saja. Ya. Sebetulnya yang bergulat dengan Yakub ini, kalau kita nanti baca lebih lanjut, itu sebetulnya adalah Allah. Disebutkan juga di dalam kitab Hosea, nanti kita baca disebut malaikat, tapi M-nya huruf besar. Ya, malaikat. Malaikat ini bukan malaikat utusan seperti Mikael, Gabriel, tetapi ini adalah penyataan diri Allah sendiri. Sebuah teofani. Allah itu mampu menyatakan dirinya kepada manusia, ya, karena Allah kita maha kuasa. Dan di saat ini dia menyatakan dirinya kepada Yakub, dan terjadi pergulatan, suatu pergumulan. Ya. Di sini jangan dibayangkan sekedar baku hantam seperti dua orang preman berkelahi, ya. Supaya lebih jelas, kita lihat sekarang ayat selanjutnya. Di ayat 27
sampai 28 kita baca. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Nah, jadi di sini orang yang bergumul dengan Yakub itu berkata bahwa Yakub telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, mengapa dinyatakan demikian? Karena memang yang sedang bergumul dengan Yakub saat itu adalah Allah sendiri. Nah, lalu kalau itu Allah sendiri, kenapa dikatakan tadi di ayat sebelumnya ada dikatakan ia tidak bisa mengalahkannya? Nah, kita lihat sebentar, kita mundur lagi ya, supaya jelas. Pelan-pelan saja bagian ini. Di ayat 25 dikatakan, ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Nah, akhirnya sebetulnya siapa yang kalah? Yakub yang terpukul pangkal pahanya. Secara fisik Yakub kalah. Tetapi kenapa di sini dikatakan ia tidak dapat mengalahkannya? Sebetulnya ini pergumulan apa? Kalau melihat ini, sebetulnya ini bukan pergumulan fisik semata, tetapi ini lebih mengarah pada pergumulan rohani, pergumulan batin, ya, pergumulan tekad. Jadi kalau kita lihat demikian, sebetulnya bisa kita bayangkan. Jadi ceritanya yang bergumul dengan Yakub ini, ya, adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada Yakub. Dan karena Allah menyatakan dirinya kepada Yakub dan Allah mengenalinya, Yakub tidak membiarkan Allah meninggalkan dia. Yakub meminta berkat daripada Tuhan. Itulah pergumulannya Yakub. Memohon belas kasihan Tuhan. Dan ketika Allah hendak meninggalkan dia, dia ngotot, dia tidak mau melepaskan Allah. Makanya dikatakan sampai bergulat. Ya. Bahkan sampai sudah dipukul pangkal pahanya, sampai Yakub menjadi pincang, tentu sakit itu. Yakub tidak mau melepaskan Allah. Dan dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Jadi jelas secara fisik ya Yakub kalah. Tetapi di dalam iman, pergumulan iman Yakub dengan Allah, ini yang luar biasa. Ya. Luar biasanya bagaimana? Kita lihat kembali ya. Allah sendiri menyatakan, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Nah, jadi Yakub menang di dalam pergumulan imannya. Kalau kita lihat apa arti nama Israel? Allah mengubah Yakub menjadi Israel. Nah, Israel itu terdiri dari dua kata, Sarah dan El. Sarah di sini bukan Sarah istrinya Abraham ya. Kata Sarah yang lain ini. Sarah itu apa artinya? Kalau El kita tahu El itu Allah ya. Kependekan dari Elohim. Lalu kalau Sarah apa artinya?
Sarah itu di situ saya tuliskan Sarah tulisannya sekarang seperti ini, tetapi kalau di zaman Musa itu tulisannya ini. Ya, huruf yang dipakai ini samek namanya. Kalau ini sin, ini samek. Nah, samek ini lambang duri. Yang ini res, ini gambar kepala. Sedangkan yang ini he itu melambangkan apa? Melihat, memandang, ya. Nah, apa artinya Sarah ini? Mengarahkan pandangan seseorang dengan duri. Apa artinya? Bayangkan seperti seorang gembala yang menggiring ternaknya yang banyak. Terkadang mereka memakai duri. Kenapa? Terkadang ternak itu suka melenceng jalannya. Maka penggembala itu akan mencocokkan duri, tentu tidak keras ya, bukan untuk menyakiti. Hanya sekedar membuat hewan ternak itu berubah arah. Gitu. Itulah Sarah. Jadi apa maksudnya Israel? Israel itu artinya bergumul melawan Allah, artinya menang di dalam pergumulan dengan Allah, dalam artian di dalam pergumulan imannya dengan Allah, Yakub berhasil menggerakkan hatinya Allah. Itulah kemenangannya Yakub. Kemenangan di dalam pergumulan iman. Ya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Di ayat 29 sampai 30. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Nah, perhatikan bagian ini. Ketika Yakub bertanya, siapakah namamu? Mungkin kita bingung. Katanya tadi Yakub mengenal Allah. Kok Yakub bertanya, siapakah namanya? Ya karena memang Allah belum menyatakan namanya kepada Yakub. Bahkan kepada Abraham pun sebetulnya tidak. Allah hanya menyatakan diri sebagai Elohim. Elohim itu apa artinya? Ya Allah, sesembahan itu ya. Elohim itu artinya dia ilah, di atas segala ilah. Ya hanya itu saja. Ada namanya? Tidak ada. Yakub tidak tahu siapa nama Allah. Kalau kita baca di dalam Alkitab nanti sampai di kitab Keluaran, kita akan melihat bahwa Allah baru menyatakan sebuah nama di zamannya Musa. Ya. Jadi kepada Abraham, Allah hanya menyatakan diri sebagai Elohim. Nah, sebagai Allah gitu aja. Sedangkan di masyarakat di sekitar Yakub ada dewa-dewa yang memiliki nama, jadi wajar kalau Yakub bertanya, siapakah namamu? Tetapi ini dijawab oleh Tuhan, mengapa engkau menanyakan namaku? Di sini kita lihat jati diri Allah itu memang sebetulnya tidak bisa dibatasi dengan sekedar sebuah nama di dalam bahasa manusia. Karena dia Allah yang begitu besar. Nama apa yang bisa menggambarkan Allah dengan sempurna? Ya, susah sekali. Nah, karena itu yang lebih penting itu adalah pengenalan dan pengalaman kita akan jati diri Allah. Ya, bukan berarti nama tidak penting. Bukan berarti nanti bilang, oh kalau gitu nama Yesus juga tidak penting. Bukan begitu. Tetapi apa artinya kita mengenal nama Allah, kita mengenal nama Yesus, tetapi kita tidak mengenal dan tidak mengalami kehadirannya di dalam hidup kita. Nah,
Jadi di sini kita belajar itu. Yang jauh lebih penting adalah pengenalan dan pengalaman kita akan diri Allah di dalam hidup ini. Karena itu, maka Allah berkata, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Jadi sengaja Allah belum memperkenalkan nama, tetapi dia menunjukkan tindakannya memberkati Yakub. Dan dari situ Yakub betul-betul mengakui, betul-betul sadar bahwa dia telah bergumul dengan Allah. Di ayat 30 Yakub berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Ya. Suatu pengalaman luar biasa yang dialami oleh Yakub. Ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di dalam kitab Hosea. Di situ diceritakan tentang pergumulan Yakub ini, dan di sini kita bisa melihat dengan jelas, ya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat. Perhatikan M-nya huruf besar. Ya, itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya dituliskan Malach Adonai, ya, malaikat Allah. Gitu ya. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Perhatikan itu. Pergumulannya, jadi yang penting di situ bukan pergumulan fisiknya, tetapi pergumulan rohaninya, pergumulan imannya, pergumulan penyerahan dirinya kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dikatakan sampai menangis. Itulah pergumulan Yakub. Jadi kalau dikatakan Yakub menang, dia orang yang menang bergumul dengan Allah. Ya, menangnya apa? Menang di dalam iman. Di dalam penyerahan diri kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Nah, dia punya tekad penyerahan diri yang akhirnya menggerakkan hati Allah. Menolong, memberkati Yakub. Sampai di sini jelas ya, saudara? Mari kita juga belajar seperti itu. Ya. Lalu ada yang menarik di Kejadian 32 ayat 28. Mari kita baca di situ. Tadi sudah kita baca kembali satu kalimat saja. Di situ tertulis, "Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Apa maksudnya? Jadi bukan cuma Allah saja, tetapi juga dengan manusia. Nah, apa maksudnya? Kita tahu bahwa Yakub sebelum peristiwa itu, Yakub telah mengalami 20 tahun bersama Laban. Bergumul menghadapi Laban yang culas, yang curang. Dan kita sudah belajar di sesi-sesi sebelumnya, Yakub menang. Menangnya bukan menang sama curangnya atau lebih curang dari Laban, tetapi Yakub membalas kecurangan Laban dengan kejujuran dan tanggung jawab, dan Tuhanlah yang membela Yakub. Itulah kemenangan terhadap manusia yang pertama. Itu yang lalu, yang sudah lewat. Tetapi perkataan Allah ini mengandung suatu janji untuk Yakub tentang apa yang akan datang. Apa itu? Esau, masalah berikutnya, manusia berikutnya yang akan dihadapi oleh Yakub. Di sini Allah menjanjikan bahwa Yakub akan menang. Tetapi kemenangannya bukan menang perang, tetapi menang di dalam perdamaian. Kita akan melihat di sesi berikutnya bahwa terjadi perdamaian, terjadi rekonsiliasi yang indah antara Yakub dan Esau. Oke.
Pergumulan Yakub dengan Allah ini adalah sebuah titik kritis ya. Sebuah poin penting di dalam kehidupan iman Yakub. Yang mengubah jati dirinya, yang menguatkan Yakub menapaki perjalanan iman berikutnya bersama Tuhan. Masalah yang akan dihadapi Yakub masih banyak. Tetapi dengan kejadian ini, Yakub diteguhkan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Dan yang menjadi poin penting di sini, titik kritis yang sesungguhnya adalah penyerahan diri Yakub. Dia bergantung kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Penyerahan diri yang benar kepada Tuhan itu membuahkan keberanian dan tanggung jawab untuk menghadapi persoalan. Kalau tadinya Yakub takut sekali, nah kejadian ini mengubah keadaan itu. Kesimpulan kita sebagai orang-orang Israel rohani, keturunan Yakub secara rohani, kunci kemenangan kita dalam pergumulan adalah penyerahan diri, alias iman kepada Tuhan. Dan penyerahan diri yang benar ya, membuat kita tidak takut lagi. Kita jadi berani menghadapi segala persoalan. Dengan tanggung jawab, bukan lari dari persoalan. Dan juga dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar, bukan dengan cara yang licik, bukan dengan cara yang jahat, tetapi dengan cara yang benar sesuai firman Tuhan, sesuai nilai-nilai kerajaan surga. Itulah yang bisa saya bagikan malam ini. Kiranya ini memberkati kita semua. Sampai jumpa di sesi diskusi. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan dituliskan di grup kita. Tuhan Yesus memberkati.